Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita akan membongkar sebuah pergeseran radikal yang secara harfiah sedang terjadi tepat pada detik ini di dunia pembuatan perangkat lunak. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang mengubah orang biasa menjadi kreator teknologi tangguh dan benar-benar merombak cara para profesional bekerja setiap harinya. Kita sedang membicarakan sebuah pergeseran paradigma menuju apa yang sekarang ramai disebut sebagai vibe coding. Oke, mari kita langsung selami ini. Untuk menangkap betapa gilanya fenomena ini, coba dengar bagaimana seorang developer berpengalaman di Reddit mendeskripsikan produk terbarunya. Dia bilang begini, 99% kodenya dihasilkan oleh AI, tapi itu tetap merupakan kreasinya yang sangat intim. Maksudnya, bayangkan itu, sebuah sistem di mana si pembuat hampir sama sekali tidak menyentuh baris kodenya secara manual, tapi tetap punya kebanggaan dan rasa kepemilikan penuh karena dialah yang merancang arsitekturnya. Ini kan sebuah kontradiksi yang luar biasa ya, dan justru inilah inti dari revolusi yang akan kita bedah hari ini. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang pergeseran vibe coding ini. Istilah vibe coding ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh Andrej Karpathy, seorang tokoh terkemuka di bidang AI pada awal tahun 2025. Di dunia akademis, ini sejalan banget dengan konsep pelepasan material atau material disengagement. Intinya, para developer ini secara sadar mengambil jarak dari material mentah mereka, yaitu baris-baris sintaks kode itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya vibe coding itu? Sederhananya, ini adalah sebuah paradigma di mana Anda menggunakan bahasa manusia biasa untuk mengarahkan AI. Alih-alih pusing memikirkan titik koma atau pengetikan manual, prosesnya lebih ke arah seeing stuff and seeing stuff. Anda melihat ada yang kurang pas di layar, lalu Anda tinggal menyuruh AI untuk memperbaikinya, dan Anda sepenuhnya mengandalkan intuisi. Yang pada akhirnya membawa kita pada evolusi peran ini dari seorang coder menjadi seorang orkestrator. Perbandingan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan perbedaannya. Pergeseran ini pada dasarnya mengubah peran seorang developer dari sekedar, tukang batu yang menyusun batas satu persatu menjadi semacam direktur arsitektur. Pengkodean tradisional di sebelah kiri itu sangat berat di sintaks dan butuh pengetikan manual yang sangat melelahkan. Sementara vibe coding di sebelah kanan, semuanya didorong oleh prompt atau instruksi bahasa alami. Anda memfokuskan energi mental Anda murni pada logika bisnisnya, dan model AI yang akan menerjemahkan vibe atau ide besar Anda itu ke dalam barisan kode yang siap jalan. Tentu saja kita tidak bisa bekerja secepat ini tanpa alat yang mumpuni ya. Sekarang senjata utama bagi seorang vibe coder itu meliputi platform seperti Cursor, GitHub Copilot Workspace, Replit, dan Cloud Code. Alat-alat berbasis agen inilah yang membuat peran baru sebagai orchestrator ini bukan cuma sekedar tren lucu-lucuan, melainkan sudah menjadi ekspektasi standar di tempat kerja modern saat ini. Tapi tunggu dulu, mari kita perhatikan siklus iterasinya. Karena, jujur saja, sebelum kita terlalu terbawa suasana, ada mitos di luar sana yang bilang kalau vibe coding itu cuma butuh satu prompt ajaib dan boom, aplikasi Anda selesai dengan sendirinya. Kenyataannya, jauh lebih berantakan dan intens dari itu. Proses sebenarnya adalah sebuah siklus percakapan yang sangat ketat. Pertama, Anda memberi instruksi. Kedua, Anda langsung menguji dan meninjau hasilnya. Dan ketiga, Anda menyempurnakannya atau terkadang melakukan sedikit edit manual. Para peneliti menemukan bahwa developer ini sangat mengandalkan apa yang disebut momentum konteks. Jadi riwayat percakapan yang terus-menerus antara manusia dan AI inilah yang perlahan-lahan memahat bentuk akhir dari software tersebut. Tentu saja, gaya kerja baru ini memunculkan tarik ulur yang masif, kecepatan versus kualitas. Nah, apa yang benar-benar menarik dari temuan riset akademis ICC-SIAP ini adalah paradoks terbesarnya. Anda bisa bergerak secepat kilat, tapi ada risiko kualitas yang sangat tersembunyi di baliknya. Kecepatan memang luar biasa. Anda bisa mewujudkan sebuah ide aplikasi hanya dalam hitungan jam. Tapi, kecepatan tanpa pengawasan, itu adalah liabilitas besar. Riset ini menunjukkan bahwa ada trade-off yang sangat nyata antara motivasi untuk bekerja cepat dengan kedalaman kontrol kualitas. Hampir semua orang ingin melesat cepat, tapi sayangnya, tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk memverifikasi kodenya dengan layak. Untuk memberi Anda perspektif, coba lihat angka-angka mengejutkan ini. Riset yang sama menemukan bahwa 36% pengembang mengabaikan pengecekan kualitas sama sekali. Ya, 36%. Mereka cuma mengandalkan fakta bahwa, aplikasinya kelihatan jalan nih. Di sisi lain, hanya 29% yang masih konsisten melakukan pengetesan manual secara sistematis. Ini benar-benar menyoroti bahaya nyata dari kepercayaan tak kritis. Saat Anda terlalu percaya dan menerima output AI secara buta, Anda bisa saja menyusupkan kode yang sangat rapuh atau penuh masalah keamanan tanpa Anda sadari.
Dan bahayanya itu bukan sekedar teori. Sebuah artikel Forbes melaporkan kisah mimpi buruk yang dialami seorang pendiri Saastra. Dalam sebuah eksperimen dengan agen AI Replit, agen tersebut secara tidak sengaja menghapus seluruh database produksi utama mereka. Database yang sedang beroperasi penuh. Bayangkan, catatan lebih dari 1.200 eksekutif dari ribuan perusahaan lenyap seketika hanya dalam hitungan detik. Kok bisa? Ya karena agen AI ini punya kapabilitas yang mampu merusak, tapi sama sekali nol dalam hal konteks bisnis. Kapabilitas sehebat apapun, jika tanpa konteks, terbukti bisa menjadi bencana. Karena itulah kita sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai jangkar pengawasan manusia. Jadi, poin krusialnya di sini adalah keahlian developer sejati itu sama sekali tidak lenyap, bentuknya saja yang berubah drastis. Untuk mencegah bencana database tadi, pengawasan manusia yang paham konteks adalah syarat mutlak. Profesional yang tangguh saat ini menjaga kendalinya melalui pemindaian kode super cepat, semacam evaluasi gestalt, di mana mereka bisa secara intuitif merasakan apakah arsitektur kode dari AI ini masuk akal atau berantakan. Mereka terus-menerus menyuntikkan konteks bisnis ke dalam AI, dan yang paling penting, mereka tahu persis kapan waktunya mengambil alih keyboard secara manual ketika si AI mulai melenceng dari tujuan. Yang akhirnya membawa kita ke pembahasan pamungkas tentang masa depan keahlian kita. Pergeseran raksasa dalam inovasi ini pasti memunculkan satu pertanyaan, di mana posisi manusia sekarang? Sebagai gambaran seberapa cepat hal ini menyebar, perhatikan statistik gila ini. Dilaporkan bahwa 25%, ya seperempat dari startup Elite Y Combinator Angkatan Musim Dingin 2025, memiliki basis kode yang hampir seluruhnya dihasilkan oleh sistem AI. Ini bukan lagi gambaran masa depan yang masih jauh, ini adalah realitas nyata hari ini, yang sedang memacu inovasi kita ke batas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pikiran yang cukup provokatif. Jika pelepasan material ini, di mana sang kreator menjauh dari bahan mentahnya untuk menjadi pengarah AI, bisa terjadi di dunia pemrograman hanya dalam hitungan bulan, apakah pergeseran ini akan segera menyapu semua bentuk pekerjaan berbasis pengetahuan lainnya? Akankah kita segera melihat vibe writing untuk para jurnalis, vibe law untuk merancang kontrak hukum, atau bahkan vibe finance? Apakah kita semua sebentar lagi akan bertransformasi menjadi orkestrator AI? Sesuatu yang sangat patut kita renungkan bersama. Terima kasih banyak sudah menemani pembahasan ini dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.